Saya akan menjelaskan materi ini dengan video untuk melengkapi penjelasan yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Benda dikatakan bergerak itu jika benda itu pindah tempat. Nah, jadi kalau benda yang di sini, nih, bendanya di sini, dia gerak ke bawah. Pindah tempat enggak? Pindah tempat, berarti dia sudah bergerak. Kemudian tadinya di sini, kok pindah ke sini? Pindah tempat enggak? Pindah tempat, berarti dia disebut dengan gerak. Tapi kalau tadinya di sini, kok dia muter, pindah ke sini, sono-sono, kemudian balik lagi ke sini, ini berarti dia disebut belum bergerak, karena posisinya kembali ke posisi semula, jadi dia belum pindah. Tadinya di sini, kok akhirnya di sini, berarti dia belum pindah, sehingga dia tidak bergerak. Tapi kalau akhirnya di sini, kok kemudian pindah sampai sini, pindah tempat, dia udah bergerak. Atau di sini, kemudian dia bergerak ke sini, pindah tempat, berarti dia sudah bergerak. Demikian yang disebut dengan gerak. Lanjut ke jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak yang sebelumnya saya tuliskan di ringkasan itu adalah panjang lintasan yang dilalui. Sementara kalau perpindahan itu jarak dari posisi awal sampai posisi akhir. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan jarak dan perpindahan dari yang sudah ada di soal ini, yaitu dari A ke B ke C ke D ke C lagi. Jadi kalau orang bergerak itu dari gini, dari A ke B ke C ke D, jalan lagi ke sini. Nah, jaraknya berapa? Jarak kita lihat, jarak itu panjang lintasan yang dilalui. Nah, orang berjalan dari A ke B itu berapa? A ke B 3, B ke C 4, kemudian C ke D 2, terus D ke C 2. Nah, jaraknya berapa? Kita jumlah aja. Berarti jaraknya dia ada 11 meter. Ini jaraknya 11 meter. Nah, kalau perpindahan katanya apa? Perpindahan itu di atas itu. Jarak dari posisi awal sampai akhir. Posisi awalnya berapa? Di mana, sorry. Posisi awal itu di A. Kemudian posisi akhir di C. Nah, jarak dari A ke C itu berapa? Nah, jarak dari A ke C doang. Enggak kayak tadi. A ke C berapa? Dia ada 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jadi kalau jarak itu lintasan yang dilaluinya, kalau perpindahan itu awal sampai akhir itu jaraknya berapa? Nah, awalnya di A, akhirnya di C, jaraknya dijumlah 3 tambah 4. Kenapa 3 tambah 4? Dari ini A ke B ke C. A ke B, A ke C berapa? A ke B 3, A ke C 4 dijumlahkan. Itu bedanya jarak dengan perpindahan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu sama dengan tadi, cuma kita lihat aja lintasan yang dilaluinya itu berbeda. Ini dia dari A ke B ke C ke B. Jadi nggak sampai D ya. Dia jalannya dari A, B, C, B. Nah, kita lihat jarak dari A, B, C, B itu berapa? A ke B berapa? 3. B ke C berapa? 4. C ke B berapa? 4 juga. Nah, berarti jaraknya berapa? A, B, C, B, dia 3 tambah 4 tambah 4 berapa? 11 meter. Ini jaraknya. Nah, sekarang kalau perpindahan, dia dari A ke B ke C ke B. Jarak yang titik pertama di A, kemudian sampai ke B. A ke B itu berapa? A ke B itu berapa jaraknya? 3 meter. Nah, ini perpindahannya. Perpindahannya 3 meter. Kalau yang ini jaraknya 11 meter. Demikian ya, kita lihat contoh yang selanjutnya. Selanjutnya, contoh yang nomor 3. Ini jarak dari A, B, A. Ini jalannya dari A ke B ke A lagi. Jadi nggak sampai ke C, D ya.
A ke B ke A lagi. Jaraknya dia yang dilalui ini berapa? A ke B. A itu berapa? Ya A, B, A. A ke B berapa? 3. Kemudian sini sampai sini 3. Ya dijumlah berarti berapa? 6 meter. Nah perpindahannya dia dari A, B ke A. Tadinya di A, akhirnya di A. Pindah enggak? Tidak pindah. Tidak pindah. So perpindahannya 0. Gitu ya. Sekarang kita lanjut contoh soal yang sudah saya sampaikan kemarin, saya jelaskan di sini. Ya, kita akan belajar soal yang sudah saya sampaikan di materi kemarin, tapi kita jelaskan melalui media video agar lebih mudah. Seekor semut bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan 6 meter. Hitung jarak perpindahan semut. Barat, utara, timur, dan selatan kita menggunakan seperti ini. Ke utara itu berarti ke atas, timur itu berarti ke kanan, barat ke kiri, kemudian selatan ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan ke sini, semut bergerak ke barat, berarti dia 8 meter. Nah, 8 meter ke barat, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Nah, kita kembali ke pengertian semula bahwa yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Nah, panjang lintasan yang dilalui berapa? Ke barat 8, ke selatan 6. Berarti berapa? 8 tambah 6. Berapa? 14. Jarak yang dilalui adalah 14. Nah, kalau perpindahan berarti dia dari posisi awal sampai posisi akhir. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Seperti ini berarti. Nah, dari sini sampai sini ngitungnya gimana? Pakai Pitagoras. Aturan Pitagoras seperti gimana? Ini. Matematika sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan di matematika. SD pernah atau kelas 1 juga pernah. Jadi di sini yang atas itu Y, yang bawah X, kemudian sisi miringnya berapa? Nah, kita pakai di sini dia. Yang sini perpindahannya ini. Nah, perpindahan misalkan kita simbolkan dengan delta X kuadrat. Nah, sini berarti berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kuadrat lewat sama dengan atau melompat sama dengan jadi akar, yaitu 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Berapa? Akar 36 tambah 64. Berapa? 100. Akar kuadrat dari 100 adalah 10 meter. Berarti perpindahannya adalah 10 meter, jaraknya 14 meter. Gitu. Jadi perbedaan jarak dan perpindahan sudah jelas ya anak-anak. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Ada seorang anak berlari mengitari lapangan yang berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran saya gambarkan di sini dengan diameter 14 meter. Yang kebaca angkanya ya, 14 meter. Dia dari A kemudian muter sampai ke A lagi. Nah, jaraknya berarti berapa? Kalau jaraknya dia muternya sekali, berarti dia jaraknya sama dengan keliling lingkaran. Nah, padahal keliling lingkaran berapa? 2 pi kali R. Ya, atau bisa juga dihitung dengan pi kali D SD ya. Yang lingkaran itu ya, kita lihat ini 2 kali pi berapa? 22/7 kali kalau diameternya 14 berarti R-nya setengahnya 2 meter. 44 meter. Sama ya. Nah, kalau dia berputarnya 3 kali misalkan ya. 3 kali muternya itu, ini kan sekali doang nih. Kalau muternya 3 kali berarti dia jaraknya itu 3 kali keliling lingkaran. Kalau 10 kali ya 10 kali keliling lingkaran.
Nah, perpindahannya dia dari posisi awalnya di A balik itu berarti pindah nggak? Tidak, karena posisi awalnya di A, akhirnya di A. Perpindahannya 0, pindah dia. Kalau dia 10 kali pun iya, 10 kali muter gitu ya, dari A ke muter terus sampai ke A, ya dia perpindahannya tetap 0. Karena apa? Tidak pindah gitu ya. Nah, nanti kita lanjut ke contoh soal, latihan soal yang saya sampaikan. Silahkan dikerjakan, kemudian jawabannya dikirimkan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.